Sebagai umat pilihan Allah, mereka harus fokus berjalan pada tujuan Tuhan, yaitu menuju ke tanah perjanjian. Kedua, memperhatikan dengan seksama dan menaati segala perintah Tuhan. Menaati segala hukum-hukum Tuhan. Jangan dilanggar dan jangan ada yang diabaikan atau akan mendapatkan murka Allah. Lalu bagi kita orang percaya saat ini, kisah istri Lot ini menggambarkan bagaimana kita harus hidup berfokus pada tujuan Tuhan dalam hidup kita. Sebagaimana kita adalah gereja yang telah dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Allah yang ajaib, jangan lagi kita menoleh ke belakang atau hidup dalam kehidupan lama kita. Karena bagian firman Tuhan ini dijelaskan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kitab Lukas pasal 17 ayat 18 sampai 33. Jadi orang-orang di Sodom itu tidak hidup berjaga-jaga karena memang mereka tidak takut Tuhan dan tidak tunduk kepada Tuhan. Lalu dalam kehidupan mereka tiba-tiba murka Tuhan turun atas mereka. Mereka tidak tahu kapan dan tanpa disadari dengan tiba-tiba murka itu datang. Nah, memang beberapa bagian lain dalam Alkitab menuliskan bahwa kedatangan Tuhan itu akan seperti pencuri dan tidak tahu kapan datangnya. Nah, inilah yang tidak disadari oleh orang-orang Sodom dan orang-orang Gomora yang hidup larut terlena dalam hal-hal duniawi. Kemudian dijelaskan juga oleh Tuhan Yesus bahwa istri Lot tidak selamat karena menoleh ke belakang, karena memikirkan harta miliknya yang sangat banyak yang ditinggalkan di kota Sodom. Kemudian dia menjadi tiang garam. Saudara, perhatikan sikap hidup saudara. Memang kita tidak tahu kapan Tuhan datang, namun tidak menjadi alasan bagi kita juga untuk dapat hidup suka-suka kita. Tidak bisa menjadi alasan karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang, lalu kita mau hidup mengejar hal-hal duniawi. Kita mengejar harta dunia, kita mengejar popularitas dunia, kita mencari hawa nafsu dunia. Jangan saudara, jangan terlena, jangan terlarut pada hal duniawi yang menuntun pada kebinasaan. Jangan sampai berpikir, oh karena Tuhan masih lama datangnya,
Ya udah, kita jalani hidup ini aja, kita nikmati hidup ini selagi kita bisa. Justru karena kita tidak tahu, itu sebabnya berulang kali firman Tuhan katakan, kita harus hidup berjaga-jaga, memperhatikan sikap hidup kita. Jangan lagi hidup dalam kegelapan dunia. Jangan mencari dan menikmati hal-hal duniawi. Kita sebagai gereja, kita sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, yang memiliki hidup baru, maka kita harus menjalani hidup di dalam jalan Tuhan, melayani Tuhan dan hidup dalam terang Allah. Seperti yang Rasul Yohanes katakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 5 dan 6, dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Silakan direnungkan masing-masing. Apakah kita sudah hidup berjalan dalam terang Allah, atau jangan-jangan kita masih sering berjalan dalam hidup lama kita? Kita masih sering berjalan dalam kegelapan. Inilah yang membuktikan bahwa kita adalah orang-orang percaya. Orang percaya akan hidup dalam terang Allah karena mereka telah dipanggil keluar dari kegelapan. Tetapi jika ada orang yang mengatakan dia adalah orang yang percaya namun tetap hidup dalam kegelapan, maka sesungguhnya dia bukanlah orang percaya karena dia adalah seorang pendusta dan tidak hidup dalam kebenaran. Akhirnya, kita sebagai orang percaya, perhatikan sikap hidup kita. Perhatikan buah-buah yang kita hasilkan. Tetap hidup dalam kebenaran, karena kita masih punya banyak tantangan dan masalah dalam hidup ini. Jadi tetaplah berjaga-jaga agar kita tidak terjatuh ketika pencobaan datang. Tetap setia dan taat kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Amin.